Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi Adi Praditya dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 beserta contohnya. Ini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pengertian pajak penghasilan atau PPh. Jadi pajak penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak, yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari dalam suatu tahun pajak. Nah, PPh merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Artinya, kewajiban pajak tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Subjek pajak yang dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut wajib pajak. Wajib pajak terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Ada penghasilan bruto atau penghasilan kotor, PPh pasal 21. Penghasilan bruto atau penghasilan kotor adalah jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21. Nah, terus unsur-unsur penambahan penghasilan yang termasuk dalam penghasilan bruto adalah sebagai berikut. Unsur-unsur dari penghasilan bruto yang pertama penghasilan rutin. Penghasilan rutin itu upah atau gaji yang diterima teratur dalam waktu tertentu. Terus ada gaji pokok. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu jabatan atau pekerjaan tertentu pada golongan pangkat dan waktu tertentu. Tunjangan adalah penghasilan tambahan di luar gaji pokok yang berkaitan dalam pelaksanaan tugas dan sebagai intensif. Misalnya adalah tunjangan jabatan, tunjangan transportasi, tunjangan makan, dan yang lain. Penghasilan tidak rutin adalah penghasilan atau upah yang diterima secara tidak teratur oleh seorang pegawai atau penerima penghasilan lainnya. Seperti satu bonus nih. Bonus adalah tambahan penghasilan di luar gaji kepada pegawai atau karyawan lainnya. Terus ada tunjangan hari raya keagamaan atau THR. Adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja, baik itu buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dengan perhitungan proporsional dan dibayarkan menjelang hari raya keagamaan atau yang kita sebut dengan THR. Terus ada lagi upah lembur. Upah lembur itu melakukan perpanjangan jam kerja dari jam normal yang telah ditentukan. BPJS atau premi asuransi pegawai yang dibayarkan perusahaan. BPJS adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Jadi, setiap warga negara Indonesia dan asing telah tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib menjadi anggota BPJS. Iuran BPJS dibayarkan oleh pemberi kerja atau pekerja dengan persentase iuran dari gaji atau upah. Tidak dijelaskan dalam peraturan bahwa apakah gaji merupakan gaji pokok, gaji bruto, bersih, dan lain sebagainya yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Nah, jaminan kecelakaan kerja adalah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan saat mulai berangkat kerja sampai tiba di rumah atau menderita penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, iurannya dibayar sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran berdasarkan kelompok jenis usaha risiko. Kelompok 1 0,24% dari upah selama sebulan. Kelompok 2 sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3 0,89 kali upah kerja sebulan. Yang keempat 1,27% dikali upah selama sebulan. Dan yang kelima atau kelompok 5 premi sebesar 1,74% dikali upah selama sebulan. Jaminan kematian atau JKK. Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program BPJS ketenaga kerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Pengusaha wajib menanggung iuran program jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji atau upah.
Nah, lalu jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan. Jaminan kesehatan adalah program BPJS Kesehatan yang diikuti wajib pajak sejak 1 Juli 2015. Tarif iuran jaminan kesehatan adalah 5% dari gaji per bulan. 4% dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1% oleh pegawai. Seperti itu. Tunjangan PPh 21 yaitu yang dibayarkan perusahaan jika ada bagi pekerja yang memberikan tunjangan PPh 21 kepada pegawainya. Dalam hal ini, tunjangan PPh 21 penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh ini merupakan komponen penambahan penghasilan bruto, sedangkan metode perhitungan gaji bagi pegawai penerima tunjangan PPh 21 adalah metode gaji bersih atau gross up. Tunjangan BPJS yang dibayarkan perusahaan jika ada bagi pemberi kerja yang memberikan tunjangan BPJS baik itu JKK, JK, JP, JKes secara penuh dengan metode perhitungan gaji bersih atau gross up, maka tunjangan ini dijadikan komponen penambahan penghasilan bruto. Ada biaya pensiun. Nah, biaya pensiun adalah pengurangan penghasilan bruto dalam perhitungan PPh 21 yang terhutang dan harus dipotong atas penghasilan yang diterima atau yang diterima oleh penerima Direktur Jenderal Pajak dengan nomor per garis miring 16 garis miring PJ garis miring 2016 adalah 5% dari penghasilan bruto dan setinggi-tingginya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun. Iuran BPJS yang dibayarkan karyawan. Nah, dalam iuran BPJS yang presentasinya dibayarkan karyawan, maka komponen yang dimasukkan sebagai pengurangan penghasilan bruto, iuran BPJS yang termasuk sebagai pengurangan penghasilan bruto tersebut adalah yang pertama, jaminan hari tua atau JHT. Program ini ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua yang diselenggarakan oleh sistem tabungan hari tua. Jumlah iuran program jaminan hari tua yang premi JHT yang memberikan pemberi kerja tidak dimasukkan sebagai komponen penambahan penghasilan. Pengenaan pajaknya akan dilakukan pada saat karyawan menerima JHT-nya. Jadi langsung pas kita menerima JHT-nya langsung dikenakan pajak. Sedangkan premi JHT yang dibayarkan sendiri oleh karyawan merupakan pengurangan penghasilan bruto. Kedua, ada jaminan pensiun atau JP. Nah, jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan memberikan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, cacat total, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun JP berlaku sejak Juli 2015. Iuran program JP adalah 3% yang terdiri dari atas 2% iuran pemberi kerja dan 1% iuran pekerja. Terus yang ketiga ada jaminan kesehatan atau JKes. Nah, sejak 1 Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yang dibayarkan pegawai adalah 1%. Ada PTKP. Nah, PTKP adalah penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah merupakan komponen penting cara penghitungan PPh 21 2018 adalah jumlah nilai penghasilan bruto wajib pajak per strip 16 garis miring PJ garing 16 dan PMK nomor 101 garing PMK nomor 10 garing 2016. Berikut adalah tarif yang harus Anda ketahui. Yang pertama, 54 juta per tahun atau 4,5 juta per bulan untuk diri wajib pajak orang pribadi. Terus ada 4,5 per tahun atau 375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Terus 4,5 juta per tahun atau 375.000 per bulan tambahannya untuk setiap anggota keluarga, saudara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.
adalah tarif PPh 21 yang berlaku bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama, WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta adalah 5%. WP dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta adalah 15%. Yang ketiga, WP dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta adalah 25%. Yang keempat, WP dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta adalah 300%. Yang kelima, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Sekarang kita ke contoh soal PPh 21 tentang gaji tetap ya. Jadi soalnya yang pertama, Pareto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PD Jaya Abadi dengan memperoleh gaji selama sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Nah, terus Pareto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Nah, jadi yang hanya dari gaji itu berapa? Kita lihat ya. Jadi perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Oke, lanjut. Cara pengerjaannya yang pertama, diketahui gajinya 5.750.000. Nah, terus ada pengurangan biaya jabatan sama pengurangan pensiun. Yang tertera di soal hanya iuran pensiun. Kenapa sih ada biaya jabatan? Tadi kan udah jelasin ya bahwa biaya jabatan ini bersifatnya implisit kalau misalkan dalam soal. Karena apa? Karena ini tuh wajib buat baik dia staf biasa sampai direktur kayak gitu. Terus langsung aja ya. Jadi 5% dikali 5.750.000 sama dengan 287.500. Dan iuran pensiunnya tadi sebesar 200.000 rupiah. Ditambahkan biaya jabatan dengan iuran pensiun jadi sebesar 487.500. Lalu dikurang dengan gaji pokok jadinya 5.750.000 dikurang 487.500. Jadi penghasilan neto sebulannya adalah 5.262.500. Kita kan tadi udah mencari penghasilan neto selama sebulan ya, yaitu 5.262.500. Nah, lalu kita menghasil penghasilan neto selama setahun. Tinggal kita kali aja 12. Kenapa dikali 12? Karena selama setahun itu ada 12 bulan. Dikalikan jadi 5.262.500 dikali 12 sama dengan 63.150.000. PTKP setahun. Jadi kita setelah mendapatkan penghasilan itu selama setahun, kita mengidentifikasi PTKP-nya itu apa aja. Oke, selama setahun ya. Jadi yang pertama kan Pareto ini kan wajib pajak sendiri. Jadi PTKP-nya 54 juta. Ditambah lagi Pareto ini kan udah menikah nih. Nah, ditambahin lagi tuh 4.500.000. Jadi PTKP setahunnya itu 58.500.000. Nah, lalu untuk mengetahui penghasilan kena pajak selama setahun itu bagaimana? Nah, tinggal dikurang aja penghasilan itu selama setahun dikurang PTKP selama setahun, yaitu 63.150.000 dikurang PTKP setahun, yaitu sebesar 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajak selama setahunnya itu 4.650.000. Oke, itu buat penghasilan kena pajak setahun. Kita mencari PPh pasal 21 yang terhutang dikali 5%. Kenapa dikali 5%? Karena penghasilan dia itu mencapai 50 juta selama setahun. Seperti itu ya. Jadi 5% dikali 4.650.000 adalah
232.500. Nah, atau lebih gampangnya 5% dari 4.650.000 itu berapa? Yaitu 232.500. Lalu di soal ini kan meminta mencari PPh pasal 21 bulan Januarinya itu berapa. Jadi setiap per bulannya itu berapa. Seperti itu. Jadi 232.500 dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena PPh pasal 21 yang terhutang 5% itu kan per tahun. Nah, untuk mengetahui per bulannya kita tinggal bagi 12. Kenapa 12? Karena per tahun itu ada 12 bulan. Jadi 232.500 dibagi 12 adalah 19.375.000 rupiah untuk PPh pasal 21 bulan Januari. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.